Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om, Dominus Vobiscum. Selamat sore untuk kita sekalian, terutama untuk tim dosen Dr. Martinus Marcel Lintong, PR, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Kembali pada sore hari ini, kita berkumpul untuk melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah Filsafat Ilmu, dan tema yang akan disampaikan saat ini sangat berhubungan dengan tema-tema sebelumnya, sebagaimana yang dahulu kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar epistemologis, kemudian kita juga mempelajari sehubungan dengan ilmu pengetahuan, teori falsifikasi, dan sebagainya. Dan untuk saat ini kita akan mempelajari filsafat ilmu dengan tema makna dan fungsi kesadaran dalam upaya memperoleh pengetahuan. Dan untuk materi saat ini akan dibawakan langsung oleh tim dosen Dr. Martinus Marcel Lintong, PR, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Dan sebelum kita memulai perkuliahan kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Grace, ya. Dipersilakan untuk mengaktifkan audiomu. Baik, terima kasih Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang hadir saat ini. Kita akan mulaikan kegiatan belajar kita di siang hari. Kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, tuntunan-Mu, kasih-Mu, sehingga pada kesempatan hari ini kami dosen dan mahasiswa boleh lagi dipertemukan dalam kegiatan belajar daring kami pada siang ini dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami akan belajar, Engkau menuntun kami dalam kegiatan ini, para dosen yang akan memberikan materi, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan akal budi dari sorga, agar mereka dapat membawakan materi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Begitu pula kami mahasiswa yang akan mendengarkan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi kami, agar kami mendengarkan materi itu dengan baik dan berguna bagi kehidupan kami. Teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan tolong pimpin mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, amin. Selanjutnya, terima kasih kepada Grace Wisan yang sudah menuntun kita dengan doa. Selanjutnya saya langsung silakan kepada Dr. Martinus Marcel Lintong, PR, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, untuk menuntun kita dalam materi kita saat ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati rekan dosen Bapak Dr. Paulus Robi Tuera, Magister Pendidikan, para mahasiswa sekalian yang terkasih, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Salam sehat juga, semoga semua ada sehat-sehat ya. Kira-kira 2 minggu kita tidak berjumpa, dan puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi. Kita sudah mengawali dengan doa sebagai tanda bahwa kita semua orang-orang yang beriman lebih dahulu baru mencari ilmu pengetahuan. Bukan terbalik, ya. Orang yang mencari ilmu pengetahuan lebih dahulu baru beriman. Karena ya kita semua tentu bagi yang Kristen pasti dari kecil sudah dibaptis kan lebih dahulu, sudah terima iman dulu, baru kemudian belajar
ya, membaca, menulis, dan sampai sekarang sudah kuliah di S2 sebentar lagi, ya, akan jadi magister pendidikan, kalau yang perempuan magistra pendidikan, ya, jadi guru. Saya lihat Pak Denny Bakipas ini mungkin dipanas ini Pak Denny, PB Crown ini, pantai ini kan, pantai di Nusa Utara ini atau di Minahasa Utara. Baik, mahasiswa yang terkasih, untuk materi saya pada hari ini, materi saya berkaitan dengan fungsi dan makna dari kesadaran, ya, dalam upaya untuk mencari pengetahuan itu sendiri. Kenapa saya mau berbicara mengenai aspek kesadaran? Ya, aspek kesadaran ini sangat penting. Bukan hanya dalam konteks filsafat ilmu, tetapi dalam keseluruhan dimensi kehidupan. Ya. Jadi kita sebagai manusia yang normal, manusia yang punya akal sehat, ya, punya perasaan juga yang masih sehat, punya emosi yang sehat, ya, emosi yang sehat berarti ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk marah, ada waktu untuk tertawa, ya, ada waktu untuk senyum, ya, itu emosi yang sehat, ya. Emosinya nggak sehat kalau dia sedih terus, dan lebih tidak sehat lagi kalau marah terus, ya, begitu, ya. Kesadaran itu sangat penting karena kesadaran itu menjadi tanda bahwa kita manusia hidup dalam tanggung jawab untuk menggunakan akal sehat kita dengan baik, ya. Sehingga setiap aktivitas, setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita buat selama setiap hari, ya, 24 jam itu benar-benar kita sadari. Nanti saya akan menuntun Anda untuk melihat dalam materi, akan saya share sebentar bagaimana sebenarnya fungsi kesadaran itu ada pada kita masing-masing, ya, dan kita akan juga evaluasi apakah setiap hari kita melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh dengan sadar, dengan tahu dan mau, ataukah sebenarnya sebagian aktivitas dilakukan berdasarkan dorongan-dorongan yang ada pada alam bawah sadar kita. Ya. Memang materi yang sekarang ini itu akan ada kaitan dengan psikologi, ya. Ya, misalnya psikologi pendidikan tentunya, ya. Berkaitan dengan psikologi karena berkaitan dengan aspek kesadaran. Nah, baik, saya akan share materi supaya semakin memperjelas apa yang mau saya terangkan kepada Anda pada saat ini. Silakan memperhatikan masing-masing. Yang baru bergabung, selamat bergabung Ibu Dian, ya, dan rekan-rekan yang lain. Ini saya share materinya, ya. Mohon memberi konfirmasi kalau bisa dibaca atau kelihatan di layar Anda masing-masing. Ada apa, bisa dibaca atau kelihatan? Iya, kelihatan. Bisa. Benar. Bisa, benar. Ya. Yang bagian kedua ini bisa kelihatan, yang ini, sekarang ini? Oke. Makna, karakteristik, dan fungsi kesadaran, ya, dalam rasional, atau dalam kurung itu saya tulis rasionalitas. Salah satu ungkapan filosofis yang sangat terkenal dari Socrates adalah dalam bahasa Yunani, ya, noti se auton. Dibaca noti se auton. Artinya kenalilah, ya, kenalilah dirimu sendiri. Itu kata-kata yang sangat terkenal dari Socrates, yang sangat populer dalam filsafatnya, ya. Socrates berpendapat bahwa umumnya manusia normal hanya menggunakan 10-20% dari unsur kesadaran dalam hidup sehari-hari. Sedangkan selebihnya 80%
adalah aktivitas yang berulang-ulang atau repetisi dan kebiasaan atau habituasi yang rutin yang kita lakukan setiap hari tanpa suatu kesadaran yang penuh. Ini adalah suatu asumsi filosofis dari Socrates yang sudah ada 5 abad sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Socrates sudah berpendapat demikian karena dia tentu melihat pengalaman yang ia alami dalam kehidupan masyarakat, misalnya di kota Athena di Yunani, tempat ilmu filsafat pertama kali lahir atau muncul. Banyak orang hidup itu hanya rutinitas setiap hari, jadi bangun tidur, oke lah ya, orang beriman dia langsung berdoa, habis berdoa diambil HP, habis ambil HP dia mungkin minum air putih atau berjalan-jalan sedikit, ya goyang-goyang badan. Sesudah itu dia berbincang-bincang dengan orang di rumah, kemudian mandi pagi, kemudian ganti pakaian, kemudian mungkin sarapan, kemudian siap-siap ke tempat kerja, mempersiapkan kendaraan. Nah, semua hal yang kita buat setiap hari itu, menurut Socrates, hanya kurang lebih 10-20% yang benar-benar kita buat dengan suatu kesadaran penuh. Sedangkan yang lain itu hanyalah ya aktivitas yang diulang-ulang itu saja, ya repetisi. Dan menjadi sebuah kebiasaan sehingga seringkali kita melakukan tindakan dan perbuatan itu tanpa disertai dengan kesadaran yang penuh. Contoh yang paling jelas yang diberikan oleh Socrates adalah dengan bertanya begini. Coba hitung, berapa banyak keputusan sadar yang kita ambil sebelum kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas yang kita buat setiap hari selama 24 jam, ya. Coba hitung, dalam 24 jam dalam satu hari, ya, para mahasiswa yang terkasih, coba Anda hitung secara, ya, sekarang inilah, secara otomatis lah atau secara cepat, kita ingat misalnya hari ini saja, dari pagi, ya, tindakan dan perbuatan apa yang betul-betul kita buat dengan sungguh-sungguh melibatkan pikiran, kesadaran, tahu dan mau. Ada berapa? Yang memang dari pagi itu kita sudah rencanakan, saya mau buat ini dan saya mau buat, saya rencanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sedangkan yang lain itu ya seolah-olah jadi dengan sendirinya kan, berjalan dengan sendirinya, pergi ke tempat mandi, kamar mandi. Ya, kita tidak perlu rencanakan kan. Misalnya toh, besok hari Sabtu saya mau mandi 2 kali. Hari Minggu saya mau mandi 3 kali. Hari Senin 5 kali. Rasa-rasanya jarang sekali ada orang yang punya perencanaan mandi berapa kali sehari. Iya kan? Banyak kali orang punya rencana begini, besok saya mau jalan-jalan berapa kali. Atau kemana, ya. Besok saya mau belanja di mana. Besok saya mau libur, mau pulang kampung. Besok saya mau pergi ke mall, mau pergi menonton. Nah, itu orang rencanakan. Ya. Tapi adakah orang yang sungguh-sungguh dengan jujur mengatakan besok pagi saya rencana mau doa pagi. Hari Minggu mau masuk gereja atau ikut ibadah, ya misalnya. Itu ada yang kita rencanakan, ada yang jadi dengan sendirinya. Ya. Mohon izin ya, saya dialog dengan Anda ya tentang hal ini dulu, baru saya lanjut ya untuk memperjelas materi kita ini ya. Saya stop sejenak ini, share screen dan kita dialog sedikit ya. Oke. Bagaimana ya? Apalagi Anda orang yang berkeluarga ya. Saya tidak berkeluarga ya, saya imam, pastor ya. Biasa hidup sendiri ya, bangun sendiri, tidur sendiri. Ya, mungkin sebagian besar Anda termasuk teman saya Bapak Dr. Paulus berkeluarga kan ya. Jadi pasti ada hal-hal yang mungkin dalam sehari itu direncanakan bersama pasangan Anda ya. Tetapi ada hal-hal yang saya yakin dan percaya saya membenarkan kata-kata Socrates tadi ya. Hal-hal yang lain itu jadi dengan sendirinya ya.
Kalau misalnya kita berencana, besok saya mau makan di Mantos 3. Kenapa di Mantos 3? Oh, karena hari-hari ini ada kegiatan Pekan Kerukunan Internasional, ya, ada Legislatif Kerukunan Expo misalnya, ya, di Mantos. Nah, itu kita rencanakan. Ya. Kita mau pakai baju apa, ya. Tetapi kalau kita mau mandi pagi dengan gaya apa, kan rata-rata orang nggak rencanakan. Siapa yang mau rencanakan kita mau mandi gaya kaki di atas, tangan di atas? Tidak kan? Atau kita mau makan menggunakan sendok di tangan kiri, tangan kanan. Hampir tidak ada orang yang merencanakan hal itu. Atau menggunakan kesadaran sungguh-sungguh. Ya. Nah, oke, mari kita sharing sedikit ya. Saya tanya ke Pak Franky ya. Halo Pak Franky ya. Pak Bakudapa. Menurut Pak Franky bagaimana pandangan Sokrates itu? Apakah ada benarnya bahwa setiap hari itu kita melakukan tindakan aktivitas, ya, tapi sebagian besar itu jadi secara otomatis? Hanya beberapa saja yang sungguh-sungguh melibatkan kesadaran kita yang benar-benar memang kita planning, ya, kita dengan sadar, tahu dan mau. Ya, bagaimana pendapat Pak Franky? Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya. Saya baru muncul, saya tidak mengikuti dari awal. Maaf. Mohon maaf. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Oh, untuk sementara, ke Pak Denny dulu ya, Pak Franky, sebentar saya lihat. Ke Pak Denny dulu. Pak Denny soalnya nak kipas, berarti so adem ya, so tenang. Suhu so normal. Oke. Bagaimana Pak Denny? Bagaimana pendapat? Oke, terima kasih, Ner. Ya. Tadi seperti yang disampaikan tadi, Ner, memang dalam dunia nyata kita manusia yang memiliki yang aktivitas, benar yang disampaikan tadi, memang ada kegiatan atau aktivitas kita yang terjadi secara otomatis ya. Seperti contoh ya, kami sebagai guru ya otomatis itu setiap hari kami harus ke sekolah. Ya, jadi secara otomatis itu sudah menjadi apa ya, mindset di pikiran kita, begitu bangun pagi mandi ke sekolah. Jadi itu salah satu contoh bagaimana dalam kehidupan kita ada hal-hal yang menjadi kebiasaan setiap hari, seperti tadi kasih contoh mandi dan lain-lain itu. Ya, kalau saya mau kaitkan dengan profesi kami sebagai guru, ya contohnya seperti saya bangun pagi, berdoa, mandi dan lain-lain itu pikiran saya ke sekolah. Jadi seperti itu. Jadi benar, saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Benar. Terima kasih, Benar. Terima kasih Pak Denny ya. Oke, pendapat yang lain ya. Bagaimana Ibu Grace? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga benar setuju apa yang dikatakan oleh Sokrates, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian malah tidak direncanakan sebenarnya yang terjadi. Kadang mungkin yang kita, misalnya dalam satu hari ini ada 24 jam. 24 jam ini mungkin yang terprogram, yang terencana hanya ada 5 kegiatan misalnya yang akan kita lakukan. Tetapi yang terjadi dalam 24 jam ini yang tidak terencana mungkin ada 20 kegiatan yang kita lakukan yang di luar rencana. Jadi kalau saya pribadi sangat setuju. Terima kasih, Ner. Oke, baik. Ya, ada teman lain yang ingin memberikan pendapatnya, ya, yang ingin memberikan verifikasi atau mungkin membuat falsifikasi. Ya. Yang lain, oke, silakan. Oh ya, ada Vicky sudah muncul, ya, ada Jacqueline, ada Febri. Bagaimana? Bisa masuk, Benar? Bisa. Silakan. Ya, terima kasih, Benar. Jadi mungkin kalau pandangan saya pribadi, karena saya juga masih muda ya, Benar, masih bujangan. Terkadang sesuatu hal yang kita lakukan setiap hari, kalau misalnya seperti saya yang masih muda, terkadang kita tidak merencanakan sesuatu hal yang apa yang kita harus lakukan hari ini. Jadi
kalau misalnya saya mau keluar atau mau mengerjakan sesuatu hal yang harus saya kerjakan setiap hari, mungkin saya pribadi tidak pernah merencanakan hal-hal demikian, kecuali memang ada hal-hal tertentu berkaitan dengan kerja saya sebagai guru misalnya, nah itu mungkin saya akan rencanakan dalam waktu 1 atau 2 hari. Tetapi kalau hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerjaan, saya pribadi memang tidak biasa merencanakan hal-hal demikian. Makanya saya sangat sepakat dengan pendapat dari Sokrates tadi. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin masih ada teman lain yang ingin berpendapat, ya boleh ya. Tapi izinkan saya menarik satu kesimpulan sementara ya, bahwa pandangan dari Sokrates itu benar adanya ya. Karena saya sendiri baik sebagai dosen maupun sebagai pelayan Tuhan, saya sudah berkali-kali menguji teori Sokrates itu dengan sengaja ya, menulis di kertas dalam satu hari itu kira-kira ada berapa aktivitas yang saya buat dengan suatu keputusan yang sadar, yang tahu dan mau. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Denny ya, Ibu Grace dan Febri itu, dalam satu hari kadang-kadang kalau mau jujur ya kita mungkin hanya beberapa saja aktivitas yang benar-benar kita rencanakan, kita buat dengan tahu dan sadar. Ya. Sedangkan yang lain itu menjadi sebuah repetisi saja. Ya, repetisi yang terjadi secara berulang-ulang ya. Contoh kan kalau kita sekolah naik kendaraan ya, mau naik mobil kan rasanya tidak mungkin lah kita mau rencanakan saya mau masuk ke pintu depan ini kaki kiri atau kaki kanan dulu. Tidak sampai seperti sedetil itu kan perencanaan hidup kita ya. Kalau misalnya ya kita ke sekolah hari ini ada rapat guru, oh itu ya kita buat dengan kesadaran karena sudah direncanakan ya, kita masuk ke ruangan guru, kita tahu mungkin mau bicara apa karena sudah disampaikan di WA kepala sekolah, besok mau rapat misalnya bagaimana kita akan menghabiskan dana BOS ini tahun 2021 ya. Karena BOS 2022 sudah diambang pintu. Nah, sedangkan masih ada 30% dana BOS belum terserap ya, mau diapakan dana BOS ini ya, misalnya. Itu pastilah kita rencanakan. Yang terakhir, saya kagum ya kepada Sokrates yang mampu berpikir ya sampai hal itu puluhan abad yang lalu sebelum kita semua ada. Ya, dia sudah mampu berpikir sampai ke situ. Nah, itulah manfaat dari filsafat dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, izin saya share lagi materi selanjutnya untuk memperdalam materi kita pada kuliah hari ini. Oke, bisa baca? Bisa. Nah, dalam ilmu psikologi, misalnya kita mengenal apa yang disebut dengan teori kesadaran versi gunung es. Ya. Teori kesadaran versi gunung es atau iceberg theory. Ada seorang filsuf dan psikolog yang terkenal di bidang psikologi, ya, yang membuat teori alam bawah sadar. Siapa dia? Itulah Sigmund Freud. Ya. Saya percaya kita semua yang punya latar belakang pendidikan, apalagi kalau dia dari jurusan psikologi pendidikan misalnya, ya, pasti pernah mengenal nama Sigmund Freud. Seorang filsuf dan psikolog dari Austria. Sigmund Freud berpendapat bahwa setiap manusia normal rata-rata hanya menggunakan 10-20 kesadaran rasionalnya dalam melakukan tindakan dan aktivitas sehari-hari. Jadi Sigmund Freud juga mengutip pandangan dari Sokrates. Kebanyakan manusia hidup berdasarkan reaksi-reaksi alam bawah sadar yang tersimpan di dalam inti kepribadian manusia, ya, atau core personality. Mari kita lihat contoh gambar teori gunung es berikut ini ya, kita lihat. Nah, ini contoh gambar teori kesadaran gunung es, iceberg theory.
Kalau perhatikan itu, ya, apa yang muncul di permukaan laut, ya, bisa lihat toh semua. Apa yang muncul di permukaan itu hanya kira-kira 10-20%. Ya. Jadi kita mengandaikan bahwa diri atau kepribadian kita, manusia itu seperti samudra atau lautan ini. Ya. Samudra atau lautan. Nah, kesadaran yang kita gunakan setiap hari, pikiran yang kita pakai untuk berpikir, ya, itu hanya kira-kira 20%, paling tinggi. Sedangkan yang lain itu tersimpan jauh di dalam alam bawah sadar kita, 80%. Ya. Contoh misalnya mimpi-mimpi kita, coba kita bayangkan. Ya. Saya rasa tidak ada manusia yang mampu menghitung misalnya selama 20 tahun dia hidup, atau selama 30 tahun, atau 40 tahun, apakah dia pernah hitung ada berapa mimpi yang pernah dia mimpikan? Tidak ada. Ya. 1000 mimpi atau 2000 mimpi, tidak ada manusia yang mencatat, ya, atau menghafal sampai sejauh itu. Mimpi-mimpi kita itu tersimpan di alam bawah sadar. Atau misalnya semua pengalaman-pengalaman masa lalu, ya, pengalaman masa kecil, pengalaman masa remaja, pengalaman di awal-awal misalnya hidup berkeluarga, bagi yang sudah berkeluarga, atau awal-awal dia bekerja jadi guru, tahun-tahun pertama apa yang terjadi. Itu semua seperti dalam komputer, ya, memori itu tersimpan di alam bawah sadar. Hanya sewaktu-waktu dia muncul ke atas, ya, dia keluar di atas. Kalau kita cari, kita perlukan, kita mau cari ingat, bagaimana kotek waktu kita masih kecil dulu Kang, ya, tapi orang tua sayang pak kita ndak, kita ingat tapi pengalaman dengan tapi oma opa. Nah, itu muncul dari bawah alam bawah sadar. Dia naik ke atas, muncul ke kesadaran. Kalau tidak, dia akan tersimpan di bawah. Atau pengalaman, maaf ya, pengalaman negatif. Ya, pengalaman negatif, ada yang mungkin pacaran pertama kali diputuskan oleh pacarnya. Wah, itu pengalaman negatif, dia tidak mau ingat, ya, dia buang, dia bilang saya sudah buang jauh-jauh tuh pengalaman itu. Tapi sebenarnya dalam ilmu filsafat psikologi dia tidak buang itu pengalaman. Pengalaman tidak pernah hilang. Pengalaman itu hanya turun ke bawah, hanya tersimpan dalam alam bawah sadar. Selama manusia tidak dengan sengaja mencari tahu pengalaman itu, maka pengalaman itu tidak akan muncul ke atas, ke alam sadar. Dia akan tersimpan dalam memori bawah sadar kita. Nanti kalau kita dengan sengaja mencari ingat, bagaimana waktu kita pertama kali pacaran kemudian putus cinta. Odo, waktu itu kita menangis 2 ember tuh air mata. Ya. Rasa-rasa mau bunuh diri, mar untung orang datahan. Ya. Rasa-rasa kita mau dipukul tapi pacar itu, ya misalnya. Itu, ya. Atau pengalaman-pengalaman yang sangat positif. Kita ingat waktu kecil, waktu ulang tahun ke-17, ya, orang tua kasih kado, teman-teman datang, ya. Itu pengalaman-pengalaman positif yang tersimpan di alam bawah sadar. Nah, sama juga dengan pengetahuan manusia, ya. Pengetahuan manusia, pengetahuan yang pertama kali diketahui oleh manusia itu yang turun ke bawah, tersimpan di paling bawah. Persis sama dengan ilmu komputer, ya. Ketika kita save, ya, data-data kita simpan itu dalam laptop kita, dalam komputer kita, dalam memori, itu tersimpan dalam file yang paling bawah. Ya. Coba lihat. Nanti kalau kita perlu, kita mau cari, mana kotek itu kita makalah tentang profesionalisme guru, kotek Kang. Mana itu? Cari-cari, aduh nggak dapat di dokumen, kita bingung di drive F, drive G, drive apa semua kita cari-cari. Ya untung dapat. Ketika dapat kita panggil, ya kita ambil, baru muncul ke atas. Kenapa dia? Ada kotek tapi tugas waktu S1 misalnya, semester 1. Selama kita tidak cari, dia tidak hilang, ya, kecuali kita sudah hapus, ya. Kalau komputer kan kita bisa hapus secara permanen, ya. Tapi kalau otak manusia tidak bisa kita hapus, ya. Pengalaman itu bukan hilang, lenyap, ya. Tetapi dia tersimpan di dalam alam bawah sadar. Itulah kaitan hubungan antara psikologi dan filsafat yang membantu ilmu pendidikan. Nah, saya lanjut. Ya.
dalam konteks memperoleh pengetahuan, kesadaran itu berfungsi sebagai pengolah atau pemroses dari semua rangsangan atau stimulus yang muncul dari objek yang ingin dikenal. Saya ulangi, dalam konteks memperoleh pengetahuan, jadi dalam konteks memperoleh pengetahuan, pengetahuan apa saja ya? Pengetahuan yang bersifat indrawi, ya, pengetahuan empiris, pengetahuan dengan melihat, dengan mendengar, dengan mencium, dengan meraba, ya. Ataupun pengetahuan yang bersifat reflektif, ya, refleksi, kontemplasi atau meditasi, ya, pengetahuan intuisi misalnya. Semua itu, ya, memerlukan apa yang disebut kesadaran. Ya. Kesadaran itu berarti melibatkan pikiran dan perasaan secara penuh, secara sungguh-sungguh. Itu kesadaran. Nah, kesadaran itu akan berfungsi sebagai pengolah. Dia akan menjadi seperti dalam software komputer, dia berfungsi mirip, ya, seperti program aplikasi untuk pemrosesan data, ya, seperti prosesor, ya, prosesor Pentium misalnya, ya, atau jenis prosesor yang lain, ya, Duron misalnya. Itu dia memproses, ya, memproses informasi dan data yang masuk lewat mata kita, apa yang kita lihat, ya. Ya, itu kesadaran memproses, ya. Dia proses dan dia bisa memilah-milah, ya, mana yang akan saya simpan, mana yang saya buang. Contoh misalnya, ya, saya kasih contoh. Anda melihat, ya, seseorang yang Anda kenal, ya, seorang pejabat, ya, wah, dia berjalan dengan yang bukan pasangannya, misalnya pejabat laki-laki berjalan dengan yang perempuan. Kita lihat dengan mata, ya, kita tahu, kita lihat, kita kenal dia, tapi pasangannya kita tidak kenal. Nah, kita proses lewat kesadaran, apakah saya mau ingat ini atau saya biar jauh, DP urusan kok itu. Kita buang, ya, kita buang itu pengetahuan yang kita lihat itu. Walaupun kita buang, tetap ada informasi yang sudah tersimpan dalam pikiran kita. Kenapa ada yang tersimpan? Karena ada rangsangan, ada stimulus. Itu, ya, itu fungsi dari kesadaran dalam usaha memperoleh pengetahuan. Ya. Segala sesuatu yang pernah kita lihat itu pasti akan tersimpan dalam memori otak kita, ya. Walaupun mungkin simpanan itu tidak sungguh-sungguh valid, ya, tidak sungguh-sungguh reliable, tapi tetap pengetahuan yang kita peroleh secara empiris itu masuk dalam kesadaran kita dan diproses oleh kesadaran itu, apakah kemudian dia akan jadi pengetahuan atau sekedar sesuatu yang muncul dalam rangsangan pikiran saja. Kedua, manusia akan memperoleh pengetahuan yang objektif dan valid, ya, yang sah dan dapat dipercaya, reliable, apabila manusia sungguh-sungguh melibatkan unsur kesadaran ditambah dengan unsur kehendak dan perasaan yang terkontrol, ya. Ini yang nomor 2 ini adalah pernyataan, ya, bukan cuma hipotesis, tetapi dia menjadi sebuah proposisi yang mengarah ke teori yang sudah teruji, ya. Manusia akan memperoleh pengetahuan yang objektif dan valid serta reliable kalau sungguh-sungguh melibatkan kesadaran, kehendak, dan perasaan. Saya kasih contoh yang jelas bagaimana sebentar nanti Anda akan membuat atau menyusun tesis, ya. Anda akan buat tesis. Pasti, ya, poin kedua dari keterangan saya dalam materi kuliah hari ini itu akan terbukti kebenarannya, akan terverifikasi kebenarannya. Ya. Anda akan buat tesis, pasti Anda akan tentukan masalah apa yang akan saya angkat, topik apa yang akan menjadi bahan penelitian saya, sekolah mana akan saya pilih untuk nanti menjadi tempat penelitian. Itu semua kesadaran. Ditambah dengan unsur kehendak, ya.
kehendak, saya mau buat tesis, jangan lama-lama, ya. Kita mau supaya 2 tahun paling lama selesai kita magister pendidikan ini. Jangan sampai 3-4 tahun, ya. Ada kehendak, ada keinginan, ya, ada motivasi. Dan ditambah dengan perasaan tentunya, ya. Perasaan yang terkontrol. Ya. Nah, kalau 3 hal ini digabung bersama-sama menjadi trilogi, kesadaran, kehendak, dan perasaan, maka itu yang sungguh-sungguh namanya kesadaran yang objektif, yang valid dan reliable. Maka pengetahuan yang kita peroleh dengan melibatkan 3 unsur ini akan sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Jadi kalau Anda nanti membuat tesis dengan unsur kesadaran yang penuh, ya, kemudian ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan, mengikuti bimbingan, ya, ditambah dengan perasaan yang sungguh-sungguh terlibat di dalamnya, maka saya yakin Anda punya tesis akan sungguh baik, luar biasa, ya, sebagai hasil penelitian sebentar. Ketiga, pengetahuan yang dihasilkan melalui kesadaran dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Jika terjadi kekilafan atau kesalahan, hal itu bisa disebabkan karena informasi yang masuk ke dalam subjek manusia mungkin keliru atau palsu, atau karena keterbatasan kemampuan indrawi. Ya. Saya jelaskan supaya bisa mengerti ini. Nomor 3 apa maksudnya? Pengetahuan yang dihasilkan melalui kesadaran dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Jadi seperti contoh ya, saya melihat misalnya seorang pejabat laki-laki berjalan dengan seorang perempuan. Ya. Saya kenal itu pejabat laki-laki, tapi yang perempuan saya tidak kenal, contoh. Maka saya mulai berpikir negatif, ya, negatif thinking misalnya. Dia subahugel. Padahal belum tentu, ya. Belum tentu karena apa? Karena kita belum memverifikasi. Ya. Kita belum tahu, ya, siapa teman dia berjalan itu. Jangan-jangan saudarinya, ya, saudari sepupunya, atau kenalannya, atau bawahannya dalam tugas. Tapi kadang-kadang, ya, kita telah melibatkan perasaan yang terlalu luas, terlalu besar, sehingga pengetahuan yang kita peroleh itu menjadi keliru. Itu ya maksudnya. Lalu yang kedua, kadang-kadang juga kita bisa hilaf, ya, bisa salah karena kita cuma manusia, ya. Mata kita bisa menipu kita, kan? Telinga kita juga, ya, mungkin bisa menipu. Maksudnya tidak semua hal yang kita lihat dengan mata kita, mata telanjang ini benar adanya seperti itu. Dan ini saya kira telah dibuktikan dalam ilmu pengetahuan yang lain, ya, ilmu pengetahuan alam, IPA. Kita ingat dulu kan waktu SD, dibuat percobaan misalnya sebuah gelas diisi dengan air, ya, 2/3 air dalam gelas. Kemudian kita masukkan pensil. Dan pada jarak kira-kira 30 cm kita lihat, tampaknya pensil itu menurut mata kita seperti apa? Seperti mau patah, ya, bengkok atau miring. Menurut mata kita. Pertanyaannya, apakah betul bengkok atau miring itu pena atau pensil? Ya, tentu tidak. Jadi ternyata apa? Informasi yang masuk lewat mata kita bisa palsu, bisa keliru. Karena apa? Karena keterbatasan kemampuan indrawi. Ketika kita angkat itu pena, itu pensil, ya tidak patah. Ya. Cuma kelihatan seperti bengkok. Atau pada siang hari, ya, kita ingat di IPA kan, ilmu pengetahuan alam. Kita lihat kalau kita berjalan di aspal, di tengah-tengah panas terik jam 12 siang, kita lihat seperti apa? Seperti ada uap-uap di permukaan aspal itu kan. Seperti ada uap, ya, yang keluar itu. Ketika kita pergi ke situ, mendekat tidak ada. Dari kejauhan kelihatan. Ya. Atau misalnya, ya, apakah kita yakin laut itu berwarna biru? Ya. Menurut mata kita kan sama dengan langit, kan kita lihat biru warnanya. Tapi apakah langit warna biru? Kita pergi naik pesawat angkasa luar sampai di atas, warnanya hitam, gelap gulita, berkelap-kelip. Tidak ada yang biru. Mana yang biru yang kita lihat dari bawah tadi? Oh, tidak ada. Ternyata itu hanyalah, ya,
batas pandangan horizon, pandangan manusia. Artinya kemampuan mata manusia untuk melihat cuma sampai situ. Itulah. Ya. Itu yang saya katakan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dengan kesadaran itu dapat diverifikasi, dibuktikan kebenarannya, tapi juga bisa mengandung kekhilafan atau kesalahan. Karena apa? Karena mungkin ada keterbatasan kemampuan indrawi, ya, keterbatasan kemampuan melihat, kemampuan mendengar. Kita kan tidak bisa mendengar orang berbicara pada jarak 2 kilometer kalau mendengar secara langsung. Ya. Kecuali pakai HP, kalau pakai HP biar antar benua pun tentu kita bisa dengar. Ya. Tapi untuk telinga telanjang kita tidak bisa mendengar sejauh itu. Demikian pula mata, ya, atau penciuman. Tidak mungkin kita mampu mencium orang yang sementara masak kue di Bitung saat ini, sedangkan kita misalnya saya di Tomohon. Begitu. Ya. Nah, saya kira ini dapat dimengerti ya dengan penjelasan saya. Ya. Selanjutnya, ya saya lanjut. Eksternalitas dan intensionalitas kesadaran manusia. Ya. Eksternalitas dan intensionalitas kesadaran manusia. Ya. Apa maksudnya? Saya jelaskan pada nomor 4 ini. Kesadaran manusia itu bersifat eksternal. Artinya, manusia itu selalu sadar akan sesuatu di luar kesadaran kita. Contoh, kita sadar akan penyakit-penyakit dalam diri kita. Ya. Kita sadar akan kelemahan-kelemahan atau keterbatasan diri kita. Ya, kelemahan-kelemahan kita, misalnya saya agak pemalu, ya itu kelemahan kita. Ya. Saya terlalu cerewet, ya tidak bisa diam. Saya tukang pemarah, ya itulah kelemahan emosional. Kesadaran itu selalu bersifat eksternal, ya. Kita sadar akan sesuatu di luar, ya, di luar kesadaran kita. Contoh yang lain, kita sadar akan situasi atau keadaan lingkungan sekitar kita, ya. Sadar akan misalnya sementara hujan, ya, atau panas terik, atau sementara cuaca dingin, itu kita sadar, ya, karena kita merasakan itu. Jadi pertama, kesadaran itu memiliki ciri eksternal. Tidak pernah terjadi begini, saya sadar akan kesadaran saya. Ya, tidak ada istilah, saya sadar akan kesadaran saya. Tidak. Kita selalu berkata, kita sadar akan sesuatu. Ya. Contoh, saya sadar bahwa ternyata berat badan saya makin bertambah. Karena apa? Ya, tahun yang lalu berat badan saya misalnya 50, ya. Tahun ini karena faktor pandemi lebih sering di rumah misalnya, jadi 60 kg. Wah, membuat ibu-ibu muda lebih bingung lagi, ya, makin gemuk. Ya, contoh. Jadi selalu kita sadar akan hal-hal yang bersifat di luar kesadaran. Lalu ciri khas yang kedua atau corak yang kedua dari kesadaran itulah kesadaran selalu bersifat intensional. Apa arti intensional? Artinya kita sadar akan maksud dan tujuan dari tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Contoh, kita sadar akan akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan atau perbuatan yang kita lakukan. Misalnya kalau saya membuang puntung rokok di hutan, ya hutan yang banyak rumput kering, ya seharusnya kita akan ingat dan sadar bahwa itu bisa menyebabkan kebakaran hutan, walaupun hanya sepuntung rokok kecil. Atau misalnya ketika saya buang sampah di got, ya, saya buang misalnya sisa botol minuman, aqua, ya, saya buang di suatu sungai, ya. Ketika teman saya menegur saya, apa kena buang sampah di kuala di sungai, ya, kita menjawab, cuma kok nih botol kecil ini mau pengaruh apa di kuala di sungai besar itu. Itu kata-kata kita. Ya. Tapi kita mungkin tidak sadar bahwa sepanjang sungai itu, kalau sungai itu panjangnya misalnya 10 km, di sepanjang sungai itu ada kampung-kampung, ada desa-desa,
dan kira-kira ada 10.000 orang yang berpikir sama dengan orang pemikiran itu. Nah, bagaimana? Ya, ada 1.000 orang Jo yang berpikir sama dengan kita berpikiran, cuma kok ini botol kecil, buang jadi kuala. Maka kira-kira 1.000 orang dalam 1 minggu membuang botol bekas di kuala, di sungai. Maka tidak heran ketika banjir, ya, rumah-rumah penuh dengan sampah-sampah. Padahal rumah kita tidak ada sampah. Dari mana sampah itu? Dari orang-orang lain. Sedangkan sampah-sampah yang kita buang ke tempat yang lain itu dikembalikan oleh orang-orang lain yang buang sampah sembarangan misalnya. Itu. Jadi kesadaran kita itu bercorak intensional. Ya. Atau kita memotong hutan, membabat hutan, kita pikir cuma kok 1 pohon ini mau potong, nak pengaruh kan ini hutan ini ada 1.000 hektar misalnya. Kita potong 1 pohon mau pengaruh apa? Tapi kita lupa kan, tidak ingat misalnya di sepanjang atau sekeliling hutan itu ada 10 desa. Dan di 10 desa itu ada 1.000 orang yang berpikir sama dengan orang. Ya, berpikir sama dengan kita tadi. Potong ini pohon 1 kok, nak pengaruh kok itu. Ya. Ada pohon, ada 100.000 pohon di sini. Ya. Nah, kalau 1 bulan ada 1.000 orang potong pohon, maka ketika hujan terjadi banjir, itu persis yang terjadi di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, di banjir di Sintang. Ya. Karena semua hutan di hulu-hulu sungai dibabat habis. Maka ketika hujan jadi banjir. Air sungai meluap. Sekarang 3 minggu itu belum pernah surut banjir di Sintang. Coba lihat di berita-berita. Ya. Di Kalimantan Tengah. Saya berasumsi mungkin juga ada orang yang berpikir sama dengan yang saya jelaskan dalam kuliah ini. Potong jatuh pohon, asik kok pohon kok cuma 1. Mungkin tidak berpengaruh. Ini hutan di Kalimantan, hutan lebat sekali. Tapi orang itu lupa, dia tidak ingat bahwa kesadaran manusia bercorak intensional. Sadar akan akibat-akibat atau konsekuensi dari tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Ya. Atau contoh lain misalnya, saya sebagai guru, ya, di sewaktu-waktu saya merasa tidak mood untuk mengajar, maka hari itu saya tidak ke sekolah. Tidak sekolah tanpa berita misalnya, ya, informasi. Dan kita berpikir, sudahlah, ya. Dalam setahun saya sudah mengajar 300 hari misalnya kan. Dalam setahun 365 hari. Ya, potong libur, hari Minggu libur, 54 minggu dalam satu tahun. Ya, tambah libur-libur merah kalender, tepat ya, 65 hari libur. 300 hari kerja aktif. Dari 300 hari itu cuma 1 hari kok kita tidak masuk kerja, tidak pergi mengajar, tanpa alasan, tanpa informasi ke teman guru, ke kepala sekolah. Nah, kita lupa. Apa yang kita lupa? Dalam 1 hari itu ada 700 dan 1.000 guru yang berpikir sama dengan orang di seluruh Indonesia ini. Coba teman-teman cari tahu, ada berapa jumlah guru aktif yang ada di Indonesia sekarang ini. Nanti sebentar cari di Google, ya. Berapa jumlah guru atau jumlah guru aktif, cari di website Kementerian Pendidikan, ya. Berapa guru Indonesia? Berapa puluh ribu? Bayangkan kalau dalam 1 hari ada 5.000 guru berpikir sama dengan kita tadi itu, nggak pergi mengajar, nggak pergi sekolah tanpa informasi, dengan pikiran sudah dari 300 hari kok 1 hari kita beralpa, mau pengaruh apa, masih ada 299 hari, ya. Tapi kalau 1.000 guru, 5.000 guru berpikir seperti itu dalam 1 hari, apa yang terjadi dengan pendidikan kita, ya, di Indonesia? Nah itu, saya sudah memberi contoh yang sangat jelas betapa pentingnya faktor kesadaran ini juga dalam kaitan dengan tugas-tugas dan pelayanan kita. Ya. Contoh yang lain yang lebih ekstrim, ya. Kalau misalnya saya, ya, kita orang Kristen, kita berpikir nggak usahlah masuk gereja hari Minggu ini, hari Minggu lusa misalnya, hari Minggu 2 hari ke depan. Udahlah, kan kita sudah masuk gereja setiap tahun ini sering atau tiap minggu. Sekarang kita nggak mau masuk gereja lagi 1 minggu saja. Tapi kan kita lupa, ya, ada berapa orang yang pada hari ini berpikir seperti kita, sama pikirannya dengan kita. Maka tentu bisa ditebak, ya. Ada berapa orang yang tidak masuk gereja, tidak beribadah pada hari Minggu. Di seluruh Sulawesi Utara, di Kota Manado, di Tomohon, di Bitung, di Indonesia, dan di seluruh dunia.
Apa konsekuensinya, apa akibatnya, ya akan kita lihat nanti. Nah, itulah maksudnya betapa penting kita menyadari dalam konteks filsafat ilmu bahwa kesadaran itu sesungguhnya sangat-sangat berpengaruh pada upaya memperoleh pengetahuan yang baik dan benar. Nah, demikian materi saya ya. Nanti sebentar saya akan share materi ini di grup kita sehingga Anda bisa membaca lagi, kemudian memperdalam dan bisa merefleksikan apa yang saya jelaskan pada hari ini ya. Saya kira demikian untuk materi saya. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan, ya ada dialog, saya berikan kesempatan kalau masih ada waktu, ya. Tapi kalau tidak, karena sudah hampir jam 3, saya serahkan ke Bapak Dr. Paulus Robi Tuera. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau mengomentari? Silakan. Kalau ada mahasiswa, Evelyn, Ken, Franky, Denny, ya. Atau ada pertanyaan sehubungan dengan materi yang sudah sampaikan, bagaimana makna dan fungsi kesadaran untuk dalam upaya kita memperoleh pengetahuan. Jadi sambil Anda merencanakan pertanyaan, pada intinya perkuliahan kita ini mau mengarahkan ya kembali menyadarkan kita akan fungsi dan makna kesadaran. Sebenarnya disampaikan oleh pemateri tadi, banyak hal yang kita tidak ketahui yang ada di alam sadar kita. Ya sudah dikatakan tadi ya hanya kurang lebih 10-20% yang kita ketahui apa yang kita misalnya lakukan hari ini. Kalau kita buat checklist, barangkali hanya 10%. Dan itu sudah diungkapkan Socrates dan apa namanya psikolog ya, Sigmund Freud. Kemudian lewat kesadaran ini sesungguhnya membuat kita untuk lebih telaten dalam hidup kita. Bahwa sering kesadaran kita harus kita juga uji lewat pengalaman ya. Walaupun pengalaman itu sebagaimana diungkapkan tadi dapat saja keliru ya. Karena apa yang menurut pandangan mata kita bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Pengalaman indrawi yang menambah, sehingga perlu diverifikasi sebagaimana diungkapkan juga dalam pembahasan kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Kemudian yang terakhir, kesadaran selalu mengarah sesuatu yang di luar diri kita. Di kesadaran tidak berpikir akan kesadaran tapi sesuatu hal. Sehingga ini materi ini sangat menambah wawasan bagi kita semua. Apalagi unsur eksternalitas dan intensionalitas. Jadi selalu ada tujuannya. Jadi apa yang kita sampaikan sebagaimana contoh-contoh sudah disebutkan di atas, kalau kita berpikir sesuatu, dapat saja orang lain berpikir demikian tentang tujuan akan sesuatu. Jadi ini demikian kesimpulan yang sudah disampaikan oleh materi kita. Bagaimana pengetahuan kita bisa maksimalkan kesadaran itu dari hari ke hari. Ya bersyukur kalau tadi saya dengar orang masih sadar kalau dia misalnya membuang sampah, dia masih sadar bahwa hanya dia. Itu masih lebih bagus. Ada sebagian orang yang tidak sadar apa yang dia lakukan ya. Tidak sadar bahwa dia sudah membuang sampah. Itu lebih jauh lagi. Ya. Jadi ini sebetulnya membawa wawasan bagi pengetahuan kita. Ya. Termasuk mungkin ada di antara kalian tidak sadar lagi bahwa Anda masih mahasiswa. Dia berpikir bahwa tinggal 2 semester, 2 tahun Anda harus selesai ya. Itu misalnya. Jadi sebetulnya ini pengetahuan yang disampaikan ini menambah wawasan bagi kita. Karena kesadaran perlu diolah terus-menerus. Ada yang ingin bertanya sebelum menutup atau juga menambah pengalaman kepada materi?
belakang kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin kami minta kata-kata penutup dari dosen kita, Dr. Martinus Marcelintong. Bagaimana cara-cara yang terbaik dari kita supaya mengenal kesadaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini sebagai kata-kata penutup kuliah kita. Bagaimana kita tips-tips supaya orang semakin sadar akan dirinya. Banyak kan yang dia lakukan tidak menyadari ya. Barangkali ada tips dari dosen kita, Dr. Martinus Marcelintong ya. Sebelum menutup, kata-kata penutup kuliah. Terima kasih Bapak Dr. Paulus Tuera. Kalau dari saya mulai dengan pengalaman, ya, pengalaman saya sendiri. Ya. Apakah bisa dengar yang lain? Bisa dengar? Bisa dengar. Bisa. Samnya. Ya, baik. Jadi yang pertama begini ya, kita mulai dengan ketika kita bangun tidur, itu pertama dulu. Ya. Sesungguhnya ada banyak sekali aktivitas kita sangat tergantung dari situasi kondisi pertama kali kita bangun tidur di pagi hari. Itu sebenarnya begini ya, persis sama dengan ketika kita mau menggunakan kendaraan. Kenapa rata-rata orang misalnya sebelum pakai kendaraan, rata-rata ya, tidak semua, dia kasih panas dulu. Ya. Panasin mobil, ya, panasin motor. Ya. Kecuali sepeda, no. Kalau sepeda ya perlu kasih panas tuh sepeda, ya, karena tidak menggunakan bahan bakar, ya. Kenapa kita kasih panas kendaraan? Ya, coba Anda pikir dengan kesadaran. Kenapa kalau Anda pakai mobil ada yang harus panasin 5 menit, ya, motor juga begitu. Tapi ada yang ketika bangun tidur, ketika buka mata langsung melompat karena sudah terlambat atau apa, dia melompat melewati DP tua atau DP suami atau anak-anak misalnya, ya. Itu yang pertama yang paling penting sebenarnya ketika kita bangun tidur. Jadi bangun dengan kesadaran. Jadi usahakan setiap kita kali bangun pagi, ya, bangun tidur pagi maksudnya, ya, entah pagi atau agak siang, pokoknya bangun pertama pada hari itu, kita harus luangkan waktu 1-2 menit untuk duduk tenang dulu, duduk diam. Ya. 1-2 menit, 3 menit kalau waktu cukup, walaupun belum, kecuali sudah terlambat sekali. Ya. Harus duduk tenang, karena apa? Karena itulah saat di mana kita mengumpulkan energi. Jadi kita mengumpulkan energi yang ada di sekitar tubuh kita, ya, pada aura tubuh kita itu, ya. Ada energi yang harus kita kumpul. Kita duduk tenang, duduk diam, sehingga ada hal-hal yang kita langsung ingat, hari ini saya mau buat ini. Saya sudah punya pengalaman hampir sekitar 11 tahun saya buat hal ini, dan itu yang membantu saya sehingga menjadi orang yang jarang pelupa, ya. Jarang pelupa untuk saya, ya. Segala sesuatu saya rencanakan dan jarang saya lupa. Pernah tentu, sebagai manusia, tidak mungkin ada orang yang 100% ingat terus. Tetapi dengan menerapkan metode filsafat berpikir ini, itu sangat membantu saya. Tiap bangun pagi, ya sebelum doa pagi, 1 menit, 2 menit kita duduk tenang, duduk diam. Kumpul energi, baru berdoa, baru kita beraktivitas, mandi kah, ganti baju, minum air, atau bercerita. Jangan langsung bangun pagi, buka mata, langsung lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Duduk tenang dulu, itu satu. Ya. Itu yang saya lakukan, itu sangat membantu kesadaran. Lalu yang kedua, ya, yang kedua yang sangat penting dalam konteks kesadaran itu, setiap perbuatan dan tindakan kita, ya, untuk tujuan apapun, tujuan yang baik kah, atau tujuan yang mungkin, maaf ya, untuk tujuan yang mungkin negatif, yang tidak baik, jangan lupa berpikir sampai pada akibat dan konsekuensi, ya. Jangan lupa berpikir sampai pada akibat atau konsekuensinya. Misalnya saya mau buat ini atau planning rencana ini, mau jalan ke Mantos 3. Kira-kira ada konsekuensi akibat apa di sana yang bisa saya alami? Grace tadi, Ibu Grace tadi, ya, dikatakan seringkali yang jadi yang tidak disengaja atau yang tidak diduga yang terjadi. Nah, harusnya kita mampu berpikir sampai yang tidak diduga itu. Kalau orang punya kesadaran yang sangat kuat, dia mampu berpikir sampai ke hal-hal yang mungkin tidak terduga. Misalnya, moga-moga saya tidak celaka hari ini dalam kendaraan.
Tetapi kalau hal itu terjadi, maka saya harus pakai seat belt. Ya, itu proteksi pertama, seat belt. Yang kedua itu ya Tuhan yang atur toh. Iya kan? Orang so pakai seat belt, so berjalan sebelah kiri, ya, sampai Manado gigi satu terus di oto. Baru sampai Piniling so habis minyak tuh oto, ya. Supaya nak mau cilaka, nak mau aman, ternyata apa? Ojek tabrak dari pantat tuh oto. Nah itulah. Jadi memang ada juga hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi, tetapi ada hal-hal yang mampu kita duga, ya, mampu kita duga itu bisa. Seperti kalau pendidikan, itu jangan bilang ada hal-hal yang tak terduga bisa terjadi, kecuali bencana alam, ya sudah kampus kita hancur, semua kita mati juga. Ya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita rencanakan. Dan yang paling terakhir, ya ingatlah ya bahwa kesadaran itu salah satu karunia rahmat Tuhan yang terbesar, yang diberikan pada akal budi manusia, yang hampir tidak ada pada hewan atau binatang. Karena itu binatang itu susah untuk bertobat. Iya kan? Kapan itu ular bertobat menggigit manusia? Tidak ada. Hanya manusia yang mampu bertobat karena hanya mampu manusia yang punya kesadaran untuk hal itu. Baik, demikian kesimpulan dan pengalaman dari saya. Kalau bisa diikuti silakan, tapi kalau tidak juga tentu tidak mengapa. Ya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Paulus Tuera. Bapak Dr. Paulus Tuera, saya sudah selesai dengan closing statement. Oh ya, oke. Ya, terima kasih kepada dosen kita, Pastor Dr. Martinus Marcelintong, dan sudah mengunci dengan mengemukakan pentingnya juga setiap hari kalau perlu ada ya meditasi atau kontemplasi, dan untuk semakin menyadarkan diri kita. Dan kalau perlu dalam setiap tindak dan perbuatan harus menyadari akan setiap konsekuensi. Ya termasuk Anda mengikuti perkuliahan, ya ada konsekuensi, ada juga akibat apa yang Anda harus lakukan. Demikian perkuliahan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan menutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Beni Manansa. Saya persilakan untuk menutup dengan doa. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji Engkau dan memuliakan oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami mahasiswa manajemen pendidikan bersama para dosen kami yang luar biasa pada sore hari ini. Tuhan, kiranya materi pelajaran yang kami boleh terima sebagai mahasiswa akan boleh kami terapkan dalam kehidupan pribadi kami, bahkan dalam pekerjaan sebagai guru pelayan di sekolah kami. Memberkati dosen-dosen kami, Benar Lintong, Benar Tuera, biarlah Tuhan akan memberikan berkat jasmani, sehingga mereka boleh tetap sehat, kuat, melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang ada di Unima. Tuhan memberkati kami semua sebagai mahasiswa, biarlah materi ini akan memberikan kami pemahaman yang lebih dalam sehubungan dengan perilaku kami, selalu menyadari akan konsekuensi apa yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, ngampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Beni Manansang yang sudah memimpin dengan doa, dan terima kasih juga yang sudah bergabung 3 mahasiswa dari program S2 Pendidikan IPS, Federico Darasi, Randika Repoan, Raka, dan Alvando Chester Mangaro ya. Jadi nanti setiap hari Jumat juga untuk perkuliahan. Jadi terima kasih kepada dosen kita yang luar biasa. Terima kasih semua.
menyampaikan pengalaman dalam hubungan dengan mata kuliah ini. Karena itu ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Salam Oke. sehat, Tuhan berkati. Terima kasih, salam sehat, Mir.